wabarakatuh. Bertemu lagi di acara Kultum Ramadan yang dipersembahkan oleh Prodi Perbankan Syariah Stay Alfitro Surabaya. Apa kabar pemirsa yang ada di rumah? Semoga selalu diberikan kesehatan dan dilancarkan segala aktivitasnya. Saya Uyi Nuriskia, selaku host pada sore hari ini, beserta pemateri kita, beliau Bapak Sukas. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah, baik, sehat walafiat. Untuk tema kultum hari ini kita membahas tentang bagaimana puasanya orang yang tidak melaksanakan sholat. Apakah boleh? Baik, terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan hidayah, taufik dan rahmanya, sehingga atas perkenannya hari ini kita bisa hadir dalam majelis ini. Semoga kita akan mendapatkan manfaat dan barokah dalam pertemuan ini. Salawat dan salam semoga selalu tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, sahabat dan umatnya di akhir zaman. Baik, sebelum menjawab inti dari pertanyaan atau tema tadi, saya akan menjelaskan kedudukan sholat dan puasa. Jadi sholat itu bisa dibilang sebagai sarana komunikasi antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Komunikasi secara baik secara hadiah maupun secara spiritual, rohaniah. Jadi selain itu, sholat itu memiliki kedudukan yang mendasar dan penting dalam Islam. Ya. Jadi siapa orang yang meninggalkan sholat, dia berarti meruntuhkan agama. Kan? Nah, selain itu, sholat itu juga memiliki atau sebagai tolak ukur atas amal manusia. Jadi amal manusia itu bisa dinilai dari sholatnya. Ya. Ketika hari kiamat, maka yang akan dihisab pertama kali adalah sholatnya. Nah, ketika orang itu sholatnya baik, maka amal semuanya juga baik. Demikian sebaliknya, kalau sholatnya rusak, maka amal yang lain juga rusak, gitu ya. Jadi sholat memiliki peran yang penting dalam kehidupan agama, gitu ya. Nah, sementara untuk puasa, ya, puasa itu artinya itu menahan diri dari dorongan perbuatan yang tidak diperkenankan oleh agama. Ya, dari bahasa Sanskerta, puasa itu yang artinya sama dengan saum atau siang, itu menahan diri. Nah, karena sifat manusia itu pada dasarnya tidak bisa mengendalikan dorongan dirinya, gitu ya. Kita bisa mengenali dari kisah Nabi Adam, ya. Awalnya Nabi Adam itu ditempatkan di surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa baca di surat Al-Baqarah ayat 35, di mana Allah memberikan tempat surga yang, ya, kita tahu tempat yang diberikan kenikmatan yang luar biasa, gitu ya. Nah, tapi dengan berbagai kenikmatan ada satu yang tidak diperkenankan, gitu ya. Dari kisah itu ternyata Nabi Adam tidak bisa mengendalikan, ya, dorongan keinginannya itu, sehingga terjatuhlah dia dalam ya, Allah telah menurunkan dia ke dunia ini. Itu bisa juga kita baca di Al-Baqarah 36. Jadi karakter tamak itu yang
berdasar yang dimiliki oleh manusia. Maka puasa itu diharapkan bisa mengendalikan, gitu ya. Kita bisa mengendalikan dorongan diri kita atas keinginan-keinginan yang sebetulnya itu dilarang oleh agama, gitu ya. Jadi kita bisa baca kisah-kisah terkait dengan ketamakan itu dalam kitab suci Nuhud atau doktrin kufur, gitu ya, kalau dalam bahasa di agama lain itu. Jadi kejatuhan, doktrin kejatuhannya Nabi Adam ke dunia, doktrin kufur itu. Nah, itu yang mendasari diberlakukannya puasa oleh Allah ya, untuk mengendalikan itu. Puasa itu beda dengan ibadah yang lain ya, karena puasa itu sifatnya pribadi, personal gitu ya, private. Karena yang tahu itu antara orang yang berpuasa sama Allah ya. Saya juga nggak tahu apakah mbaknya puasa apa tidak ya, demikian juga sebaliknya ya. Jadi yang tahu hanya yang puasa sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, beda dengan ibadah yang lain, katakan sholat gitu ya. Jadi masih ada kontrol sosialnya, yaitu bahwasanya sholat yang utama itu di masjid berjamaah gitu ya. Jadi ada sepenglihatan orang lain. Demikian juga untuk zakat gitu ya, masih ada interaksi antar orang gitu ya, antar yang zakat sama yang panitia ambilnya. Demikian juga untuk haji gitu ya. Haji ini merupakan ibadah yang paling sosial demonstratifnya paling tinggi gitu ya, mulai dari tasyakuran mau berangkat, kemudian ketika berangkat juga diantar oleh jamaah dan tetangga, begitu juga ketika datang ya, ketika datang banyak tetangga atau sahabat yang datang ke rumah gitu ya. Nah, jadi dimensi horizontalnya tinggi ya, beda dengan puasa. Apalagi kalau haji di Indonesia setelah selesai haji dapat bertikat H gitu ya. Nah, jadi ini yang jadi ada kontrol sosial. Sementara kalau puasa ada hadis qudsi ya yang menyatakan bahasanya puasamu itu adalah untukku, maka aku yang akan menanggung pahalanya gitu ya. Jadi puasa itu nanti Allah yang menilai. Nah, terkait dengan temanya itu bolehkah orang berpuasa tapi tidak sholat. Nah, untuk mengetahui hal ini kita harus tahu alasannya mengapa dia tidak sholat ya. Kalau dia tidak sholat, alasannya dia ingkar ya, ingkar terhadap kewajiban sholat, bahwa sholat itu merupakan suatu kewajiban yang wajib harus dilaksanakan. Maka para ulama sepakat gitu ya, mensifati orang ini sudah kafir. Jadi kalau sudah statusnya kafir, maka ibadah puasanya tertolak gitu ya. Jadi kalau ibadah puasanya sudah tertolak, maka juga nggak dapat pahala kan gitu ya. Nah, jadi kalau dia statusnya kafir, maka secara hukum sudah tertolak. Nah, untuk pahalanya juga tertolak. Nah, sebaliknya kalau dia itu sholat gitu ya, dia tidak menjalankan sholat karena dia malas ya, umpamanya karena kesibukan pekerjaannya sehingga dia lupa sholatnya, sehingga waktunya sudah habis dia belum tidak sholat ya, maka para ulama tidak menghukumi dia itu kafir atau tidak mensifati dia kafir, tapi dia dosa besar gitu ya, karena tidak menjalankan kewajiban. Nah, jadi dia dosa besar atau fasik gitu ya. Nah, jadi untuk yang golongan kedua ini ya
puasanya tetap sah sepanjang dia itu menjalankan syarat puasanya terpenuhi dan menghindari hal-hal yang membatalkan puasanya. Tuh. Jadi untuk golongan yang kedua, dia karena malas, maka sholatnya masih dipandang sah, gitu ya. Nah, masalah pahala itu kan hak prerogatif Allah, gitu ya, hak prerogatifnya Allah. Jadi yang nanti yang menilai Allah. Ya, tapi kalau kita melihat dari substansi keagamaan, gitu ya, bahwasanya esensi dari kita menjalankan agama itu kan mengagungkan Allah, gitu ya. Nah, ini berarti orang yang tidak sholat itu kan tidak mengagungkan Allah. Nah, ini bukan berarti nanti kalau secara hukum puasanya sah, bukan berarti tidak menimbulkan murkanya Allah, gitu ya, tidak menimbulkan azabnya Allah. Jangankan kita meninggalkan sholat, gitu ya, kita berpuasa tapi kita berkata yang kotor, yang jorok, maka Allah tidak akan menerima puasa kita, kan gitu ya hadisnya. Allah tidak akan menerima puasa kita. Ya, jadi apalagi sholat yang wajib dilakukan dalam kondisi apapun, gitu ya. Jadi dari sisi substansi, walaupun secara aspek hukum puasa itu sah, gitu ya, tapi secara substansi keagamaan maka ini bukan berarti Allah memperkenankan, gitu ya. Allah tidak memberikan azab. Itu saya kira itu mungkin ada hal yang ditanyakan. Baik Ustaz, ada pertanyaan dari teman sosial media mengenai tema yang kita bahas saat ini. Apakah dari aspek hukumnya itu sah dan amal puasanya itu diterima? Untuk bagi yang puasa sunnah, gitu ya. Jadi karena sholat itu wajib, gitu ya, baik dia itu puasa sunnah atau puasa wajib, sepanjang dia itu meninggalkan sholat, nah, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi ya. Jadi tidak ada bedanya. Kalau dia ingkar, sifatnya ingkar, dia tidak mengimani, dia tidak meyakini bahwasanya sholat itu wajib, maka puasanya tertolak, baik puasa sunnah maupun puasa wajibnya. Tapi kalau dia masih menganggap sholat wajib itu wajib dilakukan, tapi karena alasan ya tadi dia malas sehingga ada sholat-sholat yang tidak dilakukan, maka puasanya sah, gitu ya, sepanjang dia memenuhi baik itu puasa sunnah maupun puasa wajib. Jadi juga hukum tersebut juga berlaku untuk puasa sunnah ya Ustaz? Sama ya, karena sholat itu hukumnya wajib ya, wajib. Jadi sepanjang dia itu tidak mengingkari kewajiban sholatnya, maka statusnya masih muslim ya. Puasanya bisa sah selama syarat terpenuhi, gitu ya. Nah, itu jadi itu yang menimbulkan sah tidaknya puasa, baik puasa sunnah maupun puasa wajib. Saya kira itu. Alhamdulillah kita sudah memasuki di penghujung acara. Terima kasih kepada pemateri kita untuk sore hari ini, Ustaz Subas, yang telah meluangkan waktunya dan memberikan ilmu kepada kita semua. Terima kasih sudah menonton Kultum Bulan Ramadan yang dipersembahkan oleh Perbankan Syariah Stay Alfitrah Surabaya. Tonton terus setiap hari Senin dan Kamis pukul 16.00 waktu Indonesia bagian Barat. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.